Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seketika menjadikan peristiwa hebat di muka bumi tanpa adanya proses terlebih dahulu. Segala kejadian memang atas kehendak Allah Ta'ala, namun selalu ada alasan di balik terjadinya suatu peristiwa. Selalu ada penyebab di balik timbulnya suatu bencana. Ketika kejadian Gunung Semeru meletus di Jawa Timur, merupakan salah satu dari bukti kuasa Allah yang tidak dapat ditepis oleh manusia. Namun ada juga manusia yang mengaitkannya dengan ramalan-ramalan dari sosok Joyoboyo yang dianggap memiliki keahlian dalam hal gaib. Terkait peristiwa tersebut bagaimanakah penjelasannya dalam Islam? Simak video ini hingga akhir ya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini terjadi ramalan Joyoboyo yang dikaitkan dengan Gunung Semeru versi dari Magenta Islam. Hukum alam dan ramalan Joyoboyo. Segala bentuk kejadian di muka bumi merupakan peristiwa alam yang memiliki penjelasan secara ilmiah. Mempercaya penjelasan ilmiah bukan berarti mengabaikan keniscayaan bahwa Allah Maha berkehendak. Segalanya sahabat beriman memang terjadi atas kehendak Allah Ta'ala, namun Allah tidak menurunkannya begitu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta selama 7 hari 7 malam. Peristiwa tersebut untuk menunjukkan kepada ciptaannya bahwa selalu ada proses di balik sebuah peristiwa besar. Kejadian meletusnya Gunung Semeru juga merupakan sebuah peristiwa alam yang memiliki penjelasan ilmiah. Para ahli pun sudah banyak menjelaskannya terkait peristiwa tersebut. Namun ramalan Joyoboyo tentang akan terbelahnya Pulau Jawa menjadi 2 bagian merupakan sebuah terawangan mistis yang tidak boleh dijadikan pegangan kepercayaan oleh setiap orang yang mengaku beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Naml ayat 65 yang artinya, "Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah." Maka kita sebagai muslim tidak baik hanya percaya akan kuasa Allah Ta'ala saja. Lebih baik mulailah mendekatkan dirimu kepada Allah agar diri kita terlindungi dari segala bencana yang terjadi. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mempercayai dukun atau ramalan adalah perbuatan kufur. Salah satu penyebab yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka ialah perbuatan menyekutukan Allah Ta'ala. Tidakkah seperti mendatangi dukun dan mempercayai segala ucapannya ataupun percaya dengan ramalan merupakan salah satu perbuatan musyrik yang akan diganjar dengan api neraka. Dosa syirik tidak akan mendapatkan ampunan dan akan selamanya berkubang dalam lubang neraka. Tidak akan ada syafaat yang diperoleh bagi siapapun yang menyekutukan Allah, dan mereka pun akan abadi di sana dan mendapatkan siksaan secara terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad." Hadis riwayat Muslim nomor 2230. Sahabat beriman, tidak ada satupun yang patut dijadikan tempat memohon kecuali Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang lebih mempercayai dukun atau ramalan dibanding keniscayaan yang terdapat dalam agama Islam, sesungguhnya mereka termasuk dalam golongan orang kafir yang tidak akan mencium aroma surga di akhirat nantinya. Sungguh mengerikan bukan sahabat beriman?
Allah pemilik kerajaan langit dan bumi. Segala sesuatu yang terdapat di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Manusia, hewan, dan juga tumbuhan adalah makhluk yang diciptakan untuk bisa saling menyeimbangkan dalam kehidupan. Manusia sebagai satu-satunya makhluk yang diberi akal mengemban tugas yang lebih berat, yaitu untuk merawat bumi dan seisinya agar tetap lestari dan juga terjaga. Hewan dan tumbuhan menjadi pelengkap dalam kehidupan yang diperbolehkan untuk dinikmati manusia dalam porsi yang sewajarnya. Allah pun membenci orang-orang yang serakah dan tamak akan menikmati rezeki yang telah diberikannya. Segala peristiwa yang terjadi di muka bumi merupakan kehendak Allah Ta'ala sebagai penguasa atas segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berkuasa selain Allah yang menguasai semua yang ada di alam semesta ini. Bahkan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan atas kehendaknya." Quran Surat Al-An'am ayat 59. Sahabat beriman, tugas kita sebagai manusia hanyalah untuk menjaga keseimbangan alam agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Apabila kita ceroboh dan lalai dalam merawatnya, maka murka Allah akan datang pada kita dalam bentuk bencana alam. Itu karena kita telah melakukan perbuatan yang salah dan menyebabkan keseimbangan alam tidak terjaga. Alam yang tidak terjaga keseimbangannya akan menimbulkan reaksi berupa bencana yang sulit dibendung oleh manusia. Kita pun hanya bisa menangis dan memohon ampun karena telah lalai dalam menjaga keseimbangan ciptaan Allah Ta'ala. Sudah pahamkah kalian sahabat beriman? Manusia bertanggung jawab atas kerusakan di muka bumi. Sahabat beriman, manusia seringkali lupa bahwa Allah telah menciptakan mereka sebagai khalifah di muka bumi dan memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga alam. Tidak sedikit manusia yang justru mengabaikan tugasnya sebagai seorang khalifah. Mereka sibuk merusak alam dengan menebang pepohonan, membuang sampah sembarangan, mengeruk lautan hingga kemudian alam pun tidak lagi mampu mengimbanginya dan terjadilah bencana. Amanah yang diberikan Allah Ta'ala untuk menjaga bumi merupakan tugas yang seharusnya dijalankan dengan baik agar mendapatkan ridhonya. Kita pun tidak sebaiknya menyebabkan murka Allah karena mengabaikan amanahnya yang telah diberikan kepada kita para hambanya. Hukuman yang setimpal pastinya akan terasa begitu menyiksa dan sulit untuk ditangguhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar." Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42. Manusia selalu memimpikan kehidupan damai dan tentram, serta jauh dari segala mara bahaya. Namun kita seringkali lupa bahwa tidak terjadi satupun bencana tanpa sesuatu yang menyebabkannya. Maka sebelum terjadinya bencana yang ditimpakan Allah, karena ulah kita sebagai manusia sudah semestinya kita memperbaiki perilaku dan relasi kita terhadap manusia dan juga lingkungan kita. Bersandar hanya kepada Allah. Tidak ada satupun kejadian di dunia ini yang lepas dari pengamatan Allah. Dia yang maha berkehendak atas segala sesuatu dan dia pula yang maha melihat atas segala peristiwa yang dialami manusia. Maka seekor semut hitam yang berjalan di atas batu pada malam gelap gulita pun tidak terlepas dari pengawasan Allah Ta'ala. Maka segala peristiwa tidak seharusnya disandarkan pada sesuatu selain Allah. Karena percaya adanya penguasa lain selain Sang Pencipta merupakan perbuatan syirik dan dosanya tidak akan pernah diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah adalah Tuhan, kepadanya segala sesuatu bergantung. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana sahabat beriman? Apakah kamu termasuk khalifah yang bertanggung jawab? Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.